السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، alhamdulillah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu, dan kenikmatan yang lainnya. Sehingga pada malam hari ini kita masih dapat kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas tentang tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang baru setelah kita menjelaskan bab sebelumnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan tidak pula diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid, Babul Khawfi Minasyirki, bab takut dari perbuatan kesyirikan. Al-khawf yakni rasa takut, minasyirki dari perbuatan kesyirikan. Dan bab ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bab takut dari perbuatan syirik, setelah menyebutkan bab tentang keutamaan memurnikan tauhid. Dan di sini isyarat dari beliau rahimahullah
bahwa beliau hendak menjelaskan keutamaan tauhid dan mendorong, memberi semangat kepada kaum muslimin yang membaca kitab beliau ini untuk mempelajari tauhid. Maka disebutkan tentang keutamaan orang yang memurnikan tauhidnya. Kemudian setelah itu beliau pun menyebutkan setelahnya peringatan dari lawan tauhid agar kemudian seorang tidak terjatuh di dalamnya, sehingga hendaknya setiap hamba setelah dia mempelajari tauhid, memurnikan tauhid, maka dia merasa takut dari perbuatan syirik. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan at-targhib wa tarhib. At-targhib yaitu dorongan, memberi semangat untuk bertauhid, dan tarhib memberi peringatan, mengingatkan dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kesyirikan dan kekufuran. Dan nampak dari sini bahwa beliau menempuh metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira, memberi semangat, memberitakan kenikmatan-kenikmatan, dan ini tadi sekaligus memberi peringatan, tarhib, mengingatkan, menakut-nakuti mereka yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ويعذابهم. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa Ala berfirman, sesungguhnya kami mengutus wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai mubasysyiran wa nadhira, yang menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang taat, bagi mereka yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan syariat Allah, sekaligus nadhir, memberi peringatan bagi orang-orang yang menyimpang, yang tidak mau mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan bagi yang menyimpang, bagi yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ciri-ciri dakwah Rasulullah, menyampaikan berita gembira sekaligus memberi peringatan dari bahayanya kesyirikan, bahayanya penyimpangan, bahayanya perbuatan maksiat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimahumullah, tidak mengetahui pentingnya seorang mempelajari tauhid dan juga mempelajari lawannya. Sebab terkadang seorang ketika dia mempelajari tauhid, dia belum mengetahui lawannya. Semakin mengetahui, semakin seorang mengetahui secara rinci kandungan dari sesuatu, apabila dia mengetahui lawan dari sesuatu itu. Salah seorang penyair mengatakan, wa bi'tiha tatabayyanul asya'. Dengan mengetahui lawan sesuatu,
maka sesuatu itu akan semakin jelas dan gamblang, akan semakin diketahui. Kita tidak akan mengetahui nikmatnya sehat kecuali kalau seorang yang mengetahui menderitanya orang kalau dalam keadaan sakit. Dan begitu, seorang akan mengetahui hakikat kenikmatan sesuatu ketika dia merasakan musibah atau yang bertentangan dengannya. Nah, ini ma'asyiral rahimahullah. Maka demikian pula seorang ketika dia mempelajari tauhid, dia akan semakin memahami tauhid tersebut ketika dia mengetahui lawannya. Dia mengetahui lawan dari tauhid yaitu syirik. Sehingga tujuan seseorang mempelajari kesyirikan bukan untuk melakukan perbuatan syirik itu, namun untuk menjaga diri kita agar kemudian kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Benar perkataan seorang penyair, araftu syarra la syarra, lakin bitawaqqihi faman lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fihi. Aku mengetahui kejahatan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dan kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam keburukan. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merupakan sahabat yang paling sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yaqa'." Makhafata an yaqa'. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang dicintai Allah dan seterusnya. Namun saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa sehingga kita terjerumus ke dalamnya. Jadi mengenal keburukan bukan untuk melakukan, namun untuk meninggalkannya dan mengetahui hakikatnya. Oleh karenanya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang benar-benar mengerti tauhid. Sangat mengerti pentingnya tauhid dan sangat mengerti lawan dari tauhid. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan masa-masa jahiliyah. Masa-masa jahiliyah, mereka mengetahui buruknya yang namanya zaman jahiliyah, buruknya yang namanya kesesatan, kebodohan, tidak mendapatkan hidayah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bi hadzal Islam, wa mahma nabtaghi al-izzata min ghairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu di zaman jahiliyah kami adalah kaum yang paling rendah, yang paling hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami berusaha mencari alternatif selain dari Islam yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengannya, ingin mencari alternatif selain Islam, maka Allah akan menghinakan kami kembali. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan al-Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Yanqudu 'ural Islam 'urwatan." Akan lepas tali Islam ini sehelai demi sehelai. Lalu ada yang bertanya kepada Umar, "Mengapa demikian wahai Umar bin Khattab? Wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah." Apabila ada orang yang tumbuh di dalam Islam dalam keadaan dia tidak mengenal hakikat keburukan masa-masa jahiliyah.
namun dia menganggap dirinya itu baik. Akhirnya dia terus terbawa. Kalau kita melihat sekarang, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tattakhidunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh." Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti metodenya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian berusaha untuk mengikuti. Bertanya para sahabat, apa yang maksud mereka ini Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka tidak mengetahui keburukan Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mengetahui hakikat dari buruknya masa jahiliyah. Maka lama-lama terbawa. Dia menyangka bahwa itu adalah kenikmatan, padahal itu adalah penyimpangan dan kesesatan. Ini ma'asyarul rahimahumullah. Makanya beliau menyebutkan bagi untuk memperingatkan kepada kita pentingnya seseorang mengetahui kesyirikan agar kemudian kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka di sini ma'asyarul rahimahumullah menjelaskan kepada kita bantahan kepada sebagian mereka yang mengatakan bahwa kalau kita ingin berdakwah, yang didakwahkan jangan sesuatu yang memecah belah umat. Namun yang didakwahkan itu hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal, fadilah saja. Yang disampaikan keutamaan ini, yang disampaikan keutamaan itu, keutamaan ini, keutamaan itu saja disampaikan. Jangan menyampaikan tentang bahaya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu, karena akan menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat. Dan ini tidak diperbolehkan, kata mereka. Dakwah yang menyebabkan perpecahan umat itu adalah dakwah yang tidak dibenarkan. Sampai mereka menjadikan ini sebagai salah satu prinsip di dalam dakwah mereka. Prinsip yang tidak boleh disentuh sama sekali, yaitu permasalahan khilafiyah. Kenapa? Kata mereka, karena masalah khilafiyah itu memecah belah umat. Akhirnya tidak menyentuh masalah syirik pun sama. Menyentuh masalah syirik akan memecah belah umat. Padahal ini adalah permasalahan prinsip di dalam Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan rasul, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nama jihad fi sabilillah. Karena permasalahan ini syirik, munculnya orang-orang yang meninggalkan agama Allah dan menyebutkan agama Allah Subhanahu. Ketika ada seorang lain berbicara tentang bahaya seorang meminta kepada orang yang sudah mati, dianggap orang mati itu mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, jangan kita bahas itu, ini mencoba umat. Ini termasuk perbuatan yang tidak boleh itu sama sekali. Terus yang dibantah, yang dibahas tentang keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan sholat jamaah, keutamaan. Kita tidak mengingkari yang namanya keutamaan. Keutamaan itu termasuk bagian dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu tarbiyah, mendorong, memberi semangat, tidak salah. Tapi jangan menghilangkan prinsip yang kedua, yaitu prinsip at-tarhib, memberi peringatan dari mukhalafat, dari segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ciri-ciri dakwahnya Nabi alaihi wasallam disebutkan dalam Sahihul Imam Bukhari rahimahullah, disebutkan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas.
Muhammad SAW itu memecah belah di antara manusia. Jadi Rasul itu memecah belah. Tinggal yang dipecah itu apa? Kan gitu. Kalau memecahkan antara yang hak dengan yang batil, memecah belah antara tauhid dengan syirik, memecah belah antara sunnah dan bid'ah, memecah belah antara amal saleh dengan kemaksiatan, maka ini hak. Dan dengan itu Rasulullah SAW itu. Ya. Tapi kalau yang dimaksud memecah belah di antara kebenaran itu sendiri, maka ini batil dan itu bukan ciri dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau ada yang mengatakan wah ini dakwah kalian, dakwah Ahlus Sunnah ini, dakwah Salafiyah ini memecah belah umat, maksudnya memecah belah apa? Memecah belah apa itu? Memecah belah antara kaum muslimin yang mana? Kalau memecah belah antara kaum muslimin dengan memecah antara hak dan yang batil untuk mengajak kaum muslimin dan memberikan pencerahan kebenaran kepada mereka agar setiap mereka kembali kepada jalan Allah, maka ini kewajiban seorang dai. Tak boleh kemudian seorang dai menyembunyikan kebenaran setelah dia mengetahuinya. Tidak sebatasnya. Dia sampaikan kebenaran, sampaikan tauhid. Sebab kadang-kadang ada sebagian mereka alergi dengan perbahasan tauhid. Kalau sudah dibahas ini syirik, ini bid'ah, alergi seperti orang gatal. Seperti orang kalau makan ikan kering, alergi gatal. Ini yang gatal otaknya. Nah, dibahas tentang tauhid dan lawannya. Ini syirik, bahaya. Hati-hati, datang ke kuburan minta sesuatu, bertawassul, bertawadhu. Ini bahaya, syirik. Oh, ini bahaya. Alergi. Ya, kadang-kadang muncul lakop-lakop istilah-istilah yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Seperti istilah yang masyhur, istilah Wahabiyah. Oh, ini ajaran Wahabiyah. Ya. Nah, kalau dikatakan injil, oh ini ajaran Wahabiyah. Amin. Oh, ini kalau sholat subuh nggak kunut subuh, ini Wahabi. Sampai ada seperti itu. Ya. Mempermasalahkan masalah-masalah fikih, lalu dibedakan bahwa ini Wahabi, yang bukan Wahabi. Subhanallah. Tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah. Sekarang jangan kita fanatik kepada siapa saja, kecuali Rasulullah SAW sudah diizinkan. Ya, sikap-sikap ta'zim, pengagungan, pengkhususan terhadap seseorang. Jadi Rasulullah SAW sebagai satu-satunya manusia yang harus diambil dan tidak boleh ditolak. Itulah ucapan Rasul, itulah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun yang lainnya bisa diterima dan bisa ditolak. Nah, tinggalkan Muhammad Abdul Wahab, tinggalkan Ibnu Islam rahimahullah, tinggalkan Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mari kita lihat kebenaran. Adakah nas-nasnya? Nah, jangan hanya sekedar membenarkan, oh ini dari Quran, alergi, ini Wahabi, macam-macam keluar yang subhanallah. Justru biasanya mereka ini yang menuduh ahli sunnah memecah belah umat, mereka telah memecah belah umat di sini. Biasanya mereka ini yang menuduh mereka pada yang memecah belah umat. Tidak sedikit dari mereka yang berpartai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim." Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, sehingga masing-masing mereka punya pengikut. Partai ini punya pengikut, kelompok ini punya pengikut sendiri. Masing-masing punya pengikut, punya pimpinan sendiri. Yang kadang-kadang sampai kafir mengkafirkan antara satunya. Ya.
sampai menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Itu hakikat yang kita saksikan. Ya. Mereka-mereka yang selalu menyerukan slogan, mari kita bersatu. Jangan membahas tentang hal-hal yang membuat terjadinya perpecahan di kalangan umat. Justru mereka telah terjatuh ke dalam apa yang mereka peringatkan. Mereka telah memecah belah umat, membentuk partai, membentuk kelompok yang tidak bayar kepada pimpinan kelompoknya, maka dia kafir, matinya mati jahiliyah. Itu yang kita saksikan. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada Islam, yang telah memberikan hidayah agar kita selalu berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam adalah satu-satunya imam kita yang harus diterima segala apa yang beliau katakan. Ini ma'asyiral Rasulullah. Dan kita lihat bagaimana dakwah Rasul. Beliau menyampaikan berita gembira sekaligus memberi peringatan. Al-khawfu minasy, bahayanya kesyirikan. Lalu kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Wa qaulillahi azza wa jalla, firman Allah Jalla wa ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni ayyushraka bihi, dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dari dosa syirik itu, liman yasha'u, bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ampuni. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah membawa kedustaan, itsman 'azima, dan dosa yang besar. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahayanya kesyirikan. Oleh karena itu, beliau menyebutkan di sini khawatir, rasa takut dari perbuatan syirik. Kenapa beliau tidak menyebutkan takut dari perbuatan maksiat, takut dari perbuatan dosa? Namun beliau mengkhususkan takut dari perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena syirik adalah merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaknya kalian menjauhi 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dosa. Menunjukkan ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Yang apabila orang melakukannya dan terjatuh dalam perbuatan syirik ini, menyebabkan amal-amal saleh yang pernah dilakukan terhapus, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertaubat sebelum itu. Adapun ketika seorang bertaubat, ya tentu sebesar apapun dosa itu, selama dia bertobat pada masa-masa diterimanya taubat, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara ayat ini
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ayat tersebut mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Ayat ini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kadang-kadang orang tidak mengerti, menyangka bahwa ini ada ayat yang bertentangan. Ayat di sini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sementara ayat yang lain mengatakan dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak ada pertentangan. Alhamdulillah. Semua yang datang dari Allah tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi kontradiksi itu kalau datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana min 'indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Kalau datangnya dari selain Allah, maka banyak perselisihan, banyak perpecahan yang terjadi di antaranya. Tidak ada pertentangan. Adapun ayat yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, maksudnya bagi orang yang bertaubat dalam keadaan pintu taubat itu masih terbuka, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa sebesar apapun, meskipun itu syirik, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat, yang berbuat kesalahan di siang hari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Dan ini terus menerus. Kalau hanya seorang bertobat kepada Allah, maka masih terbuka pintu taubat selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Ini pada akhir zaman. Kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, jangan harap taubat itu akan diterima oleh Allah SWT, karena telah tertutup. Atau taubat pada masing-masing orang, pintu taubat tertutup ketika nyawa telah sampai pada rombongannya. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum bersalah, selama nyawanya belum sampai ke rombongannya, maka itu pintu taubat masih terbuka bagi dosa sebesar apapun. Adapun ayat ini, Inna Allaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika seorang itu mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah bertaubat dari perbuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancamnya la yaghfiru. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan yang setingkat dengannya dari kekufuran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimahumullah bahwa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu Allah tidak mengampuni. Apa itu syirik? Asyirku al-isyrak, menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala ada sekutu dalam kekuasaannya, dalam penciptaannya, dalam hal manfaat atau kemudaratan, atau dalam hal apa saja dalam peribadatan kepada
Allah Subhanahu. Dalam hal ini dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada lain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan. Dia sholat pada Allah, sholat juga pada yang lain. Dia berzakat karena Allah, dia berzakat juga karena selain Allah. Dia cinta kepada Allah, dia cinta juga pada selain Allah, dan sama kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Ketika seorang mengarahkan satu saja dari jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah kalau habis sholat. Di dalam sholat dia berdoa kepada Allah. Tapi ada waktu-waktu tertentu dia mendatangi kuburan wali-wali songo. Lalu setiap mendatangi kuburan itu lalu dia meminta, wahai Sunan Bulan, wahai wali Bulan, berikan aku rezeki. Saya dalam keadaan melarat, harta saya habis dan seterusnya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah syirik. Ya, jadi ini yang disebut syirik. Namun kesyirikan ini para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua disebut asyirkul asghar, syirik kecil. Dan kita bisa mengetahui perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ini dari beberapa hal. Yang pertama, syirik akbar adalah perbuatan kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Menyebabkan seorang keluar dari Islam. Adapun syirik asghar adalah perbuatan syirik namun tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar pelakunya tidak dikekalkan di dalam neraka. Paham? Jadi ini untuk membedakan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Contoh, seseorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyembelih, misalnya dia menyembelih untuk apa? Untuk dewa bulan, ya, yang menjadi penjaga gunung Merapi, misalnya. Maka dia menyembelih untuk itu, supaya apa? Agar dewanya itu tidak ngamuk, agar penguasa itu tidak marah, maka disebut untuk. Maka ini apa? Syirik akbar. Pelakunya kafir apa enggak? Kafir, keluar dari Islam. Kekal dalam neraka. Iya, kalau dia mati dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya kekal dalam neraka. Bisa dipahami? Ya, tapi hati-hati. Jangan langsung diterapkan kepada orang. Ya, tiba-tiba ada orang yang beli mungkin diajari tidak tahu apa-apa dan kamu musyrik, kafir, kekal dalam neraka. Oh, jangan. Nasihati. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah tidak mengatakan kepada orang Quraisy, "Hei bangsa Quraisy, kalian orang-orang kafir kekal dalam neraka." Jangan seperti itu. Nah, ini betul secara umum. Yang kedua, ya, seorang ketika dia sholatnya riya, ya, ingin dapat pujian. Kebetulan yang melihatnya itu pimpinan
perusahaannya misalnya mau dia sholat, masya Allah, khusyuk luar biasa, bacanya bagus. Kenapa? Supaya jabatannya dinaikkan. Nah, maka ada campuran dia dalam sholatnya. Maka ini nanti akan kita sebutkan hadisnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-shirk al-asghar. Termasuk di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil itu jangan dibilang kecil, yang kecil dosanya bukan. Ini dosanya besar, namun tidak mengeluarkan dari Islam dan pelakunya tidak dikafirkan dan tidak kekal dalam neraka. Ini maksud Allah. Nah, dari sini jelas bagi kita bahwa ada syirik yang mengeluarkan dari Islam, ada pula syirik yang disebut syirik asghar namun tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu apakah yang dimaksud di dalam firman Allah ini? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah yang dimaksud dosa syirik di sini? Mencakup dosa kecil. Kalau dosa besar jelas sudah. Tapi apakah dosa kecil pun yang dimaksud di dalam ayat ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam ini. Pendapat yang pertama mengatakan iya termasuk. Ayat ini menjelaskan tentang tidak diampuninya dosa syirik, baik itu dosa besar atau baik itu syirik akbar atau syirik kecil. Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang melakukannya dalam keadaan ini tidak bertaubat kepada Allah sebelum matinya. Ada pendapat kedua mengatakan yang dimaksud ayat ini khusus dosa syirik besar saja yang tidak diampuni. Sebab dosa kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Walhasil ada dua pendapat. Namun tujuan kita menyebutkan ayat ini untuk memberi peringatan hati-hati dari kesyirikan. Hati-hati dari syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Jangan seorang menganggap enteng, menganggap rendah. Wah, syirik kecil tidak jadi masalah. Oh tidak, sebagai pendapat mengatakan dosa syirik kecil pun apabila orang sudah keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah tidak akan diampuni dosanya. Dan itu berbahaya. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang mati dalam keadaan amalannya riya misalnya, tidak yang kepada Allah Azza wa Jalla, wajib masuk neraka. Ya, meskipun tidak kekal di dalamnya. Meskipun tidak kekal, tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dari kesyirikan itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa selain syirik, dosa selain kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka dia disebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki maka Allah tidak mengampuninya. Tergantung dari keadaan dia dan kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Seperti zina, mencuri, merampok atau yang lainnya dari dosa besar yang bukan kesyirikan dan bukan kekufuran, maka ini kedudukannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni hamba tersebut, maka Allah mengampuni dosanya. Ingat hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita baraya, wanita pelacur, penzina. Lalu ketika dia datang melewati seekor anjing. Anjing ini mengelilingi sumur. Rupanya anjing ini kehausan. Dia ingin meminum air di sumur itu dalam keadaan dia tidak mampu. Dia hanya berikan air di sekitar sumur. Lalu imbang. Akhirnya dia datang. Lalu kemudian dia membuka sepatunya, sholatnya. Lalu kemudian dia mengambil air dari sepatunya tersebut dan diminumkan ke anjing ini. Dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa itu. Dia masih dalam itu. Masya Allah. Padahal dia baru berbuat zina.
dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara pelaku dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ampuni karena Allah Maha mengetahui apa yang dia amalkan. Bagaimana niatnya, amalan saleh apa yang dia amalkan. Namun ada pula di antara mereka yang melakukan dosa besar namun tidak diampuni oleh Allah sehingga dia disiksa dalam neraka dalam waktu pun tertentu lalu kemudian setelah itu dikeluarkan. Namun pada saat kita mendengarkan hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kemudian kita menganggap ringan perbuatan kemaksiatan. Wah, berarti kan ada kesempatan politisnya. Udah politisnya aja. Pencuri, ini kan kata masyarakat jelas. Kalau begitu pencuri aja, nanti kan ada amalan yang lain. Setelah mencuri hasilnya membangun ke masjid. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima harta dari yang haram. Allah menerima dari yang baik. Jangan seorang menganggap ringan perbuatan dosa. Kenapa? Kita tidak mengetahui nasibnya. Dan kata para ulama, al-ma'asiyatu baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah pos yang kekafiran. Kenapa? Seorang kalau terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan, lama-lama dia akan terjadi dalam kekufuran. Alhamdulillah. Maka harus ada rasa takut. Ya. Namun yang terpenting di sini, ma'asyiral rahmatullah, ingin kita jelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan hujjah bagi ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar tidak boleh dikafirkan. Sampai jelas bahwa yang dia lakukan itu adalah amalan yang mengeluarkan dari Islam. Namun kalau sudah kemaksiatan maka tidak boleh dikafirkan. Berbeda dengan pendapatnya Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan laku dosa besar, kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Ya. Pencuri kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Perampok kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Dan seterusnya. Mereka ini sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Beda lagi dengan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar manzilatun bainal manzilatayn. Berada di satu kedudukan antara dua kedudukan. Dia tidak kafir, tidak juga muslim. Lalu apa? Ini mazhab yang membingungkan umat. Ya. Tapi mereka dalam hal urusan neraka sama pendapatnya dengan Khawarij, kekal dalam neraka. Cuma dalam urusan dunia tidak dikatakan kafir, tidak pula dikatakan muslim. Ini dua keyakinan yang menyimpang. Keyakinan Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin dan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan, yaitu tidak kafir dan tidak pula muslim. Yang benar adalah keyakinan kaum muslimin secara umum, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar dia muslim. Dia tetap muslim dengan keislamannya, namun dia menjadi orang yang fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Adapun hukumnya di akhirat, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah menyiksanya di dalam neraka dalam waktu tertentu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dan neraka. Saya kira ini ma'asyiral yang kita jelaskan pada pertemuan dari malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.